Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 Rasa FM The Spirit of Mamuju. Sahabat Manekara, selamat pagi. Anda mendengarkan radio Suara Manekara dalam program Bincang Kol. Mungkin di antara sahabat Manekara pernah mendengar kisah-kisah bahwa nanti ketika di alam barzah sahabat Manekara akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir tentang beberapa pertanyaan seperti siapa Tuhan Anda, apa agama Anda, bagaimana menurut Anda tentang orang yang diutus di antara kalian, dan apa yang membuat Anda mengetahuinya. Dan ketika Anda mampu menjawab, maka akan dipersiapkan tempat di surga dan akan dibukakan pintu surga. Jika sahabat Manekara pernah mendengar istilah itu, sahabat Manekara, atau kisah-kisah tersebut, itu merupakan hadis Rasulullah yang dimana telah diriwayatkan oleh beberapa ulama dan dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi sebagai hadis yang sahih. Ini merupakan salah satu bocoran sahabat Manekara tentang bagaimana nanti ketika di akhirat kelak, yang tentunya pasti akan banyak kandungan atau sebab mengapa Rasulullah membocorkan itu. Dan ini sangat menarik untuk kita kaji di pagi hari ini bersama Ustaz Furkan Mawardi selaku Mubalik dan Wakil Rektor Unimaju terkait bocornya pertanyaan akhirat. Kita sapa dulu, di studio telah hadir. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustaz di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon maafin 2 kali kita tidak live ya. Iya. Ada kesibukan. Iya Ustaz. Mengenai ini Ustaz ya, terkait bocoran pertanyaan akhirat ya. Kalau kita mengatakan Ustaz, pertanyaan itu jika benar nanti kemudian akan ditanyakan, rasa-rasanya semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti akan mempersiapkan semua jawabannya nih Ustaz. Dan tentunya kalau kita sudah menghafalkannya nih Ustadz dan juga mempersiapkannya, pertanyaannya apakah nanti setiap manusia mampu untuk menjawabnya nanti Ustadz? Baik, menarik pertanyaannya. Baik, kita sapa dulu para pemirsa radio Suara Manekara yang dimanapun berada. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Suara Manekara, Mbak Mega Pika yang terus sumringah ya. Jadi mohon maafin 2 pekan ya, 2 pertemuan ya. Kampus kami ini baru dapat izin turun SK-nya pasca sarjana ya. Jadi alhamdulillah ini pasca sarjana pertama di Mamuju bahkan di Selebar ya. Kebetulan saya diamanai sebagai panitia koordinatornya yang sangat sibuk mengurusi harus baik di Mamuju maupun di luar Mamuju ya. Terakhir kemarin ya saya harus ke Jawa, salah satu itu. Baik, dan kenapa tema ini muncul? Ini musim ujian ya, di kampus saya dan baru selesai ya, bulan ini selesai, bulan kemarin. Ini kan sudah bulan tengah sekarang kan? Jadi kalau orang ujian, Mbak Mega Pika dan Dinda Sahad ini, biasanya itu kan kalau kita mau ujian, baik kita SMA, SMP, bahkan kuliah, kan kadang itu kita minta kisi-kisi. Iya, itu betul Ustaz. Pak, minta kisi-kisinya. Kisi-kisinya kadang mahasiswa itu minta sama dosen. Atau murid minta ke guru, atau sebaliknya dia, kadang guru yang memberikan ya. Itu biar lebih mudah menjawab soal itu di situ kita intinya di situ. Iya. Kenapa kisi-kisinya ada? Agar supaya nanti ketika ujian tujuan satu, mampu menjawab soal dengan baik. Iya. Kisi-kisinya itu kan belum pasti itu dia yang baik. Iya. Hanya sekedar gambaran. Ibarat kata mungkin ya mirip-mirip lah ya. Misalnya jelaskan kenapa lampu merah itu warnanya merah misalnya kan. Nah, jelaskan lampu merah itu warnanya hijau. Yang tadi yang pertanyaan sebelumnya merah yang hijau, tapi Anda pelajari tentang lampu merah, tentang marka jalan misalnya gitu. Jadi ada sesuatu kemiripan di mana Anda belajar di tataran itu gitu. Bisa terbaca dengan kadang-kadang baik ya? Oke. Guru
memberikan seperti itu atau dosen, mahasiswa juga atau siswa, supaya harapannya mampu menjawab soal dengan baik. Harapannya dengan menjawab dengan baik dia mampu memberikan hasil yang terbaik dan lulus dengan nilai maksimal. Itu dalam tataran orang mau ketika orang belajar, ujiannya pun ujian tentang pelajaran. Dan dikasih pun kisi-kisi, bukan soal ngeplek ya. Kalau soal ngeplek ya bukan ujian namanya. Itu kisi-kisi. Kisi-kisi. Nah, jadi kita bocornya pertanyaan akhir, artinya apa? Ini bukan kisi-kisi lagi. Bukan kisi-kisi lagi. Ini sudah pertanyaan dan udah ada jawabannya juga dong. Kenapa bisa begini? Karena itulah letak rahman dan rahimnya Allah, kasih sayangnya kepada hambanya. Inilah nanti kalian akan ditanya ini, dan inilah soalnya, bukan lagi di akhirat ada kisi-kisi pertanyaannya terkait misalnya ini. Begitu sayangnya Allah kepada kita, dia sudah kisi-kisi ini dia sudah berikan, bukan lagi kisi, soal ini dia sudah berikan melalui Nabi, melalui Rasulullah SAW. Akhirnya soal ini di akhirat bocor nih. Bahasa saya itu bahasanya. Artinya ini sudah terbuka lebar dan Nabi menyampaikan. Ini yang saya sampaikan apa soalnya itu, supaya saya, Mbak Tega dan Dina Mas Adi ini dan para pemirsa dan kita semuanya, itu ketika sudah ada soal ya apalagi, kan? Kisi-kisi aja orang senang kan? Apalagi ini udah soal. Ini soalnya betul. Dan itu pasti, dan itu pasti akan ditanyakan. Nah, apa itu? Kata Nabi ada 4, ya. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala, ya. Tidak bergerak kaki seorang hamba nanti di akhirat sebelum menyelesaikan 4 pertanyaan. Sebelum mampu menjawab dengan baik 4 pertanyaan, menjawab ini tentu juga dengan pertanggungjawaban. Gitu. Jadi la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Dia tidak bergerak, artinya tidak bergerak ke tahapan berikutnya sebelum selesai 4 ini. Apa yang pertama? An umrihi fima abna wa an ilmihi fima fa'ala wa ammalihi min aina tasabah wa fima anfaqa. Dan yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Jadi kata Nabi, tidak bergerak kaki orang hamba sebelum ditanya 1, an umrihi fima ablah, umurnya itu habis untuk apa, dipakai apa umurnya itu. Yang kedua, kita bahas satu persatu ya. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya itu dipakai apa. Ya, tadi umurnya habis apa. Yang kedua, ilmu yang Allah titipkan itu digunakan untuk apa. Yang ketiga, ini ketiga ini pertanyaan dia. Kalau tadi umur habis untuk apa, kalau ilmu dipakai untuk apa, yang ketiga ini ditanya dia, wa ammalihi min aina tasabah wa fima anfaq. Harta itu pertanyaan dia. Itu kenapa dia? Ini pertama tadi umur, dan juga kedua ilmu, yang ketiga harta. Kalau umur ditanya kemana, ilmu ditanya kemana, tapi harta ditanya dia dari mana dan kemana. Jadi bukan hanya kemana, tapi dari mana. Dari mana asalnya harta ya. Yang keempat terakhir, wa an jismihi fima ablah, dan anggota badannya yang sehat itu dipakai untuk apa. Kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas satu persatu. Kalau selesai alhamdulillah, kalau enggak ya pasti selesai. kan bisa seperti itu. Iya, bisa. Sudah selesai kan itu.
Baik, para pemirsa yang beriman, Radio Suara Manakara dimanapun berada, yang pertama umur. Ya, umur usia itu habis untuk apa? Ya. Semua kita akan terhitung sejak balik. Jadi di masa kanak-kanak belum balik itu Tidak belum ada. terhitung. Jadi perhitungan pertanggungjawaban itu ketika kita sudah balik. Balik ya, sampai. Iya. Jadi medali itu penampai. Kalau saya lihat kan di proyek itu kan medali. Ya medali penampai. Jadi saya menyampaikan sesuatu balik. Jadi balaga yubaliku ya, sampai. Medali penampai. Nah, siapa yang sudah balik ya, siapa yang sudah sampai masa dewasanya, di situ terhitung dia. Jadi kalau anak-anak itu nggak ada hisapnya itu, masih kecil. Makanya anak itu kan tidak masuk kategori dia wajib. Baru kalau Tapi apa itu Ustadz kalau misalnya udah usianya balik? Kalau laki-laki kan dia mimpi, ya, mimpi basah. Perempuan ya haid. Iya, jadi Ya. itu udah masuk di usia balik ya. Ya, jadi kalau laki-laki sudah mimpi, di mimpinya ini bukan mimpi biasa, ya mimpi luar biasa. Ia menjadikan begitu dia bangun ya pakaiannya basah, ya. Maka dia di saat itu dia wajib mandi, dan di saat itu dia masuk kategori, masuklah hukum dia wajib, haram, pahala dan dosa. Walaupun di usianya belum memasuki usia remaja biasanya tadi. Ya, yang jelas ukurannya bukan berapa jumlah Umurnya. usianya, Iya. tapi dia sudah sampai atau tidak, karena masing-masing orang berbeda dan masing-masing masa berbeda. Iya betul Ustaz. Karena banyak faktor. Ya, perempuan kan haid, ya. Perempuan dulu itu kan zaman saya dulu SMP orang baru bisa haid. Iya. Bahkan ada teman saya SMP belum haid. Zaman sekarang kan anak kelas 4 SD udah yang haid juga. Jadi itu udah masuk balik juga ya. Iya, balik juga. Jadi apa namanya ini? Saya betul di SMP itu masih ada kawan itu belum haid itu. Ya. Nah ini malah SD sudah kelas 6, bahkan saya Ada yang kelas 4. apa ini? Tadi kelas 4. Kalau faktor ya, jadi Biasanya juga kan ada yang lambat masuk sekolah biasanya Ustadz di usia umurnya. ya, dan dia ternyata juga kesehatan memang faktor makanan, Iya, makanan. yang kemudian juga pergaulan, ya kan, yang alat komunikasi yang menjadikan anak itu cepat ya, Pertumbuhannya. pertumbuhannya kan, akhirnya ya cepat haidnya gitu. Nah di saat itulah dia wajib untuk sudah masuk masa baliknya itu ketika haid. Baik, nah pemirsa yang beriman, ini yang menjadi nanti pertanyaan pertama yang harus setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Umur kita, usia kita itu habisnya apa? Gitu. Jadi kesia-siaankah atau kebaikan? Tentu yang mampu mengatur, mengukur adalah kita sendiri, kayak gitu. Ya, Mbak Mega sekarang berapa usianya? 25 Ustaz. 25. Kebetulan. Nah, alhamdulillah. Ya, tidak ada yang kebetulan itu yang umur 25. Ya. Iya Ustaz. Udah adik berapa? 23. Ya, masih muda semua ya. Itu ditanya sejak kapan dia balik, itu ditanya semua. Iya. Bagaimana sholatnya, perintah yang banyak wajib banyak diperintahkan, banyak dilaksanakan, atau justru banyak larangan yang dilaksanakan gitu kan. Saya juga begitu. Saya sekarang sudah berapa umur, masuk akhir 85, 2023 ini ya jalan 20 berapa, 37 38 lah ya. 2020 ya 38, jalan 38 deh ya, makin tua gitu ini. Nah itu semua ada dimintai semua pertanggungjawaban, dimintai semua apa yang perlu dilakukan, dan tentu semuanya secara teliti itu ditambah satu persatu, nggak ada lewat ya. Usia kita habis untuk apa gitu.
Ya tentu ibadah kita ditanya, banyak ibadahnya atau banyak maksiatnya, banyak taatnya atau banyak membangkangnya. Dan semuanya hisabnya tidak ada yang lewat sekecil apapun. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan semua Allah balas, dan sekecil apapun juga kebaikan keburukan Allah balas. Jadi segala yang baik semua ada balasannya, dan segala yang buruk juga ada balasannya. Usia dan umur, dan ini ada sedikit perbedaan Mbak Mega Putra dan para pemirsa. Jadi itu kan kalau umur, usia ya ada sedikit, kalau kita pendekatan bahasa ada sedikit perbedaan. Iya. Ya. Jadi ada orang membedakan usia dan umur. Ya. Jadi ada usia, ada umur. Itu bedanya apa? Bedanya kalau usia itu sesuatu yang bisa dihitung ya. Oh iya. Jadi perbedaan makna ya. Ya, secara pendekatan bahasa ya. Usia itu kan dikata sinun. Sinun itu kan gigi, sesuatu yang bisa dihitung. Kalau umur nggak bisa kita hitung berapa. Kalau usia ada batasnya, umur itu tergantung kita. Kadang-kadang begini, siapa yang banyak sedekahnya panjang umurnya? Itu tidak? Iya, biasa itu Ustaz. Siapa yang banyak silaturahimnya panjang umurnya? Kan harusnya Nabi kisah itu. Siapa yang sering berolahraga gitu, menjaga tubuh, kan ada juga yang katanya begitu Ustaz. Ya, itu menjaga kesehatan. Iya. Ya, karena kesehatan salah satu faktor memperpanjang usia. Gitu kan. Tapi kalau kita takdir ini memang masanya ya sudah habis. Mau sehat mau sakit, karena tidak buktinya yang mati bukan cuma orang sakit, ya kan? Orang sehat juga mati. Misalnya begini, usia itu ada batasnya. Usia batasnya. Umur itu tergantung kita. Ya. Jadi usia itu sesuatu yang bisa dihitung dan ada batasnya. Tadi yang kita sebut tadi ada yang 25, ada yang 23. Itu usia ya Ustaz. Itu usia. Ya. Lalu bagaimana dengan umur? Karena kalau usia tadi katakan bahwa siapa yang sedekah panjang usianya, dan nanti yang bisa panjang usianya itu orang kaya itu, karena dia paling banyak. Silaturahim bukan berarti jatahnya 60, besok silaturahim enggak jadi mati, ya kan? Besok sedekah, ya kan? 100.000, enggak jadi, panjang terus, ya kapan mati-matinya enggak. Jadi usia itu ada batasnya. Di ketika dia sudah takdir Allah umur misalnya 60, iya, masanya 70, ya sudah mati. Iya. Tetapi ada orang mati tertutup usianya, tetapi umurnya tidak tertutup. Nah, itulah kebaikan. Al-umur, urusan yang terus. Nah, siapa itu yang tadi membuat sebuah investasi pahala yang terus bisa berjalan. Kalau Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasah. Ketika anak cucu Adam tiba masanya, artinya sudah mati, in qata amaluhu illa min salasah, seluruh amalnya sudah tertutup, tidak ada lagi yang perbuatannya yang mampu menghasilkan amalan. In qata amaluhu, terputus dia amalnya, illa min salasah, kecuali ada tiga. Nah, tiga perkara itu. Apa itu? Ya, sedekatun jariyah, saya kira sudah mendengar kita ini. Al-ilmu yuntafa'u bihi wal shalih ba'ula. Apa itu yang mampu orang tertutup usianya namun dia terus panjang umurnya? Pertama, yang membuatnya panjang umurnya adalah sedekatun jariyah. Dia punya sedekah. Ya. Sedekah itu beda dengan, secara perbedaannya beda dengan zakat
beda dengan infak ya. Kalau infak pasti uang, kalau sedekah belum tentu. Sedekah itu dia lebih luas pemahamannya. Ada orang sedekah dengan harta, dengan uang, itu sedekah juga namanya. Ada orang dia tidak mampu dengan uang, tapi dengan tenaga. Bangun masjid, saya tidak bisa membangun dengan uang. Itu sedekah ya Ustaz. Tapi karena saya nggak punya uang, ya mungkin dia pekerjaannya apa, untuk cukup untuk kebutuhan anak istrinya, saya sedekah sebagai tukangnya aja. Nah itu kan, sebagai tukang angkatnya apa semua. Nah itu dia sedekah dengan tenaga. Jadi luas pemaknaannya sedekah ya. Betul. Ya. Oh saya sebagai pengurus saja, panitia, mengurus administrasi, itu sedekah juga. Kenapa dia sedekah dengan waktunya, dia sedekah dengan ilmunya. Iya. Bahkan Nabi mengatakan pada semuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu di depan saudaramu sedekah. Sedekah. Jadi sedekah ini luas. Nah ini kata Nabi, ini investasi terbaik memperpanjang umur. Usia tertutup, dia jalan terus. Kenapa? Ada sedekah. Usianya tutup tapi dia pernah menjadi investasi di masjid. Dan itu tidak ada batasannya Ustaz. Tidak ada batasnya, selama terpakai. Illa min salas, engkata amalu illa min, putus amalnya semua kecuali itu jalan terus. Jadi dia mampu memahami bahwa inilah saya mampu sedekah di mana. Ya. Dia tidak ada uangnya, mungkin kurang dengan secara finansial materi, tapi dia dengan ilmunya, dengan ada waktu. Kalau bangun sesuatu itu kan bukan hanya butuh semen dan pasir, tapi butuh juga siapa yang mengaduk itu. Kemudian siapa yang mau memanage kepanitiaannya. Nah kalau bukan orang-orang yang sedekah waktu kan susah itu. Masjid misalnya, nah itu terkadang kesulitan, lebih sulit mencari pengurusnya itu ketimbang mendirikannya. Kalau mendirikan kadang-kadang banyak orang yang nyumbang. Betul Ustaz. Tapi dikelolanya itu maka saya katakan bahwa masjid itu sebenarnya cukup ringan, yang berat itu adalah mengelolanya. Betul Ustaz. Ya? Karena ya masjid begitu kan, rumah Allah kan secara hitungan matematika materi tidak ada materi. Itu yang kita kadang mengeluarkan energi, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu. Jadi ini itu sedekah. Itu pertama. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmunya yang bermanfaat. Jadi dia bisa tutup usianya, namun karena dia pernah punya ilmu dan dia mengajarkan ilmunya itu, dan orang yang diajarkan diamalkan juga ilmunya tersebut, maka inilah investasi terbaik juga terus memanjangkan umur. Jadi seorang guru, seorang orang tua, seorang dosen atau siapapun yang pernah mengajari sebuah kebaikan, dan atas dasar itulah orang yang diberikan itu terus berbuat baik, terus berbuat baik, kemudian termanfaatkan terus ilmunya, maka di saat itulah dia juga terus akan mendapatkan pahala yang tentu dalam konteks ini umurnya panjang meskipun usianya sudah tutup. Jadi sampai masih dimanfaatkan itu umurnya masih tetap terus. Betul, itu namanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bihi. Kemudian yang terakhir adalah tiga yang akan memanjangkan orang umurnya adalah waladun soleh yad'ulah, anaknya yang soleh yang senantiasa mendoakan. Anak yang soleh itu anak sendiri atau bagaimana? Ada anak biologis, ada anak ideologis. Biologis itu yang memang lahir dari kita, dari istri kita, dan juga anak ideologis yang memang tidak lahir mungkin dari kita, tapi lahir dari kita mengajarnya. Guru itu kan anaknya semua itu, guru itu kan punya murid, kan anaknya semua itu. Makanya alamah mari kita semua anak ideologis anak ideologis. Makanya guru itu luar biasa itu, banyak sekali pahalanya guru itu.
dia sudah sedekah waktunya, dia sedekah ilmunya, ya kan? Dia membentuk lagi anak soleh, itu ideologisnya. Jadi tidak sesempit kita memaknai bahwa anak biologi saja ya. Iya. Ya bagaimana ya orang yang tidak punya anak? Iya itu Ustaz. Atau anak asuh, ya kan? Anak yatim yang yatim, dia sebagai apa? Misalnya donatur tetap, ya kan? Iya. Dia, saya untuk anak ini saya mungkin tidak tinggal sama saya, tapi saya donatori sekolahnya apa semua, itu kan juga anak itu, anak sosialnya kan gitu. Maka tidak terbutuh ya. Bahkan kata Nabi, siapa yang mengasihi anak yatim, anak piatu, karena kagak ya. Jadi dia mengatakan dekatnya nanti orang yang suka menanti anak yatim itu nanti di akhirat saya sangat dekat, bagaikan dekatnya jari telunjuk sama jari kelingking. Begitu dekatnya orang yang senang kepada anak yatim, anak piatu, yatim piatu, artinya orang peduli. Nah, ini nanti inilah yang akan terus. Nah, kalau usia selesai. Nah, tiga aspek inilah yang mampu memanjangkan umur seseorang. Terus, nah ini akan ditanya kita di akhirat. Umur kita itu apa? Ya, Allah kasih malam, kasih siang, itu banyak apanya gitu. Iya. Jadi Allah berikan siang mulai pagi sampai sore. Pagi sampai sore itu kita kerjakan apa saja. Iya. Selama kita itu dihisap itu satu persatu. Begitu juga umur kita, apa kita lakukan di malam hari. Ya, semuanya ada ukurannya, semua ada pencatatnya semua. Ya. Dulu orang mengatakan bagaimana caranya? Malaikat itu mencatat semua orang, banyak miliaran orang di muka bumi ini. Dan nama malaikat hanya disebutkan hanya 2. Ya. Memang malaikat itu kan jamak, Mbak. Iya. Malakun itu satu malaikat, malaika itu banyak malaikat. Kemudian kedua adalah orang kan dulu bagaimana caranya kalau mau diputar syutingnya dulu kan ketika di dunia. Ternyata itu terbantahkan sekarang. Kenapa? Dengan penemuannya nih HP, CCTV, ternyata bisa merekam. Kan? Pada waktu yang cukup lama, berapa hari yang lalu masih terekam. Bahkan tersimpan terus itu. Iya betul itu Ustaz. Bahkan merekam 24 jam. Jadi kalau orang mengatakan bagaimana nanti diputar videonya kita selama di dunia, apa yang diputar itu? Ternyata manusia saya yang begitu kecil di hadapan Allah, dia mampu menciptakan alat yang mampu mentoring orang 24 jam. Apalagi sama kuasanya. Itu hanya alat shooting atau CCTV milik perbuatannya, hasilnya manusia. Bagaimana kalau CCTV itu adalah miliknya Allah, ya miliknya Allah, pasti tercover semua itu. Ya, yang manusia punya dia bisa sampai 24 jam. Bagaimana kalau CCTV-nya Allah yang maha kuasa, yang maha menguasai? Ya, tentu lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Nah inilah ya dipahami pemirsa bahwa umur inilah yang akan pertama diminta pertanggungjawaban setiap hamba di akhirat nanti. Ya. Itu umur ya. Kita break dulu ya Ustaz, kita akan lanjut nanti. Oke, boleh. Selamat Manekara, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 Rasa FM The Spirit of Love. Waspada, penyakit mematikan demam berdarah mengintai keluarga Anda. Yang perlu Anda lakukan dalam mencegah DBD adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegahnya. Yang pertama, menguras. Kuraslah bak mandi Anda atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut.
Plus. Gunakan kelambu saat tidur, gunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging atau pengasapan, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Lakukan gerakan 3M Plus untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Jangan tunggu penyakit itu datang. Kesehatan ada di tangan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ras FM, The Spirit of Mamuju. Jangan bunyikan klakson berulang kali. Kenapa itu? Tidak dibenarkan menggunakan klakson untuk menunjukkan kondisi emosional pengendara. Klakson bukan sebagai alat untuk mengganggu pengguna jalan lain. Ada aturannya kah? Telah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Klaksonnya itu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain. Oh, jadi klakson itu sebagai pengingat bagi pengendara di jalan nih. Betul sekali. Ingat, gunakan klakson dengan bijak. Ingat selalu untuk tidak membunyikan klakson pada area tertentu yang bebas dari berbagai suara, seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah dan lingkungan untuk sedang dirundung duka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM. Opa, mau ke mana? Mau ke jemput anak di sekolah, Bu? Kenapa pengen tidak pakai helm, Ki? Dekat Ji, Bu. Mau dekat, mau jauh, tetap Ki harus pakai helm, Pak. Keselamatan itu utama. Apalagi mau Ki jemput anak tak, harus Ki lengkap alat berkendara tak. Ya baik, Bu deh. Seperti itu magi kayak iklan-iklan di radio yang biasa ku dengar. Kalau iklan seperti ini, Pak. Gunakan helm berstandar Indonesia untuk pengemudi sepeda motor. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan tersebut berupa helm berstandar nasional Indonesia. Mari jadi pengendara yang bijak, keselamatan berkendara Anda ada di tangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM, The Spirit of Mamuju. Spirit of Mamuju, sahabat Manekara, Anda masih mendengarkan Radio Suara Manekara. Masih bersama Ustaz Furkan di sini, sahabat Manekara, terkait tema yang kita bahas, bocornya pertanyaan akhirat. Tadi kita udah bahas mengenai umur digunakan untuk apa, sahabat Manekara. Selanjutnya ilmu yang digunakan kita, Ustaz. Baik. Yang pertama tadi ya, selesai umur. Iya. Yang jelas setiap kita ini harus menyiapkan. Ya, jadi terbaca nih terbaca nih terkuat nih ya soal artinya kita mani iya. Ya sudah ada wacana jawabannya ya. Tergantung masing-masing. Nah, kita mani ini bagaimana mengukur diri nih umur tak ini selama ini habis untuk apa. Iya, betul. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, begitu kata Nabi, bahwa adakanlah perhitungan pada dirimu sebelum datang perhitungan sebenarnya. Jadi harus sering menanya diri sendiri. Betul. Jadi perlu selalu tafakkur, ya, merenung, menghisap diri, ya. Catat juga. Catat di berapa ini umur sekarang 20-30 berapa nih, sekian maksiat yang dilakukan, sekian nih salat yang ditinggalkan, sekian nih salat sudah dilakukan, salatnya sudah berapa nih yang wajib, berapa yang sunnah hari itu, berapa maksiat, berapa kelalaian, kita nih hitung semua itu.
karena itu juga akan ditahu nanti di akhirat. Kemudian yang kedua adalah yang ditanya dia adalah ilmu. Ingat, ilmu ini titipan. Ya, ilmu itu titipan yang dititip. Dan semakin banyak kita menuntut ilmu itu semakin besar tanggung jawabnya. Betul. Dan terkadang Mbak Mega dan sebagai pemirsa, ilmu ini kadang menjadikan orang terhormat dan tidak. Oh iya. Kenapa Ustaz? Memiliki posisi jabatan itu kan juga tergantung ilmunya. Iya. Kalau mau tangkap orang itu kalau berilmu, kan gitu. Dan ilmu itu mengikut gelar, dan itu kadang menjadi syarat. Iya. Prestis, ya kan? Sekaligus juga nilai sosial. Gitu. Penanda ya. Sarjana. Siapa kelamar? S1, S2, tinggi itu nanti yang. Iya, bahkan standar itunya dilihat dari gelarnya juga ya. Ilmunya. S2, tinggi pasti naiknya itu. Kayak gitu. Iya. Artinya ilmu, siapa caranya itu? Semaji, ya misalnya gitu kan, Ji kan gitu. Ada Ji, kedua ya. Siapa caranya itu? Itu dari calon istri ya, calon pasangan. Bagaimana kalau jabatan pemerintahan misalnya? Kalau sudah paksa MM misalnya, magister, sarjana, magister, apa itu direktur, itu kan sudah sesuatu yang membuat orang takzim, membuat orang terhormat, membuat orang makomnya naik lagi. Dan peluang orang berbuat baik ketika berilmu tentu jauh lebih luas ketimbang tidak berilmu. Iya. Gitu. Jadi Mbak Mega jadi penyiar ini tentu ada basic keilmuannya. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba jadi penyiar kalau tidak punya basic keilmuan gitu. Dan dengan ilmu itu ya juga mempengaruhi pendapatan. Gitu. Syarat menjadi guru sekarang itu harus satu. Dibuktikan dengan ijazah kan dia berilmu. Bahwa dia belajar. Syarat jadi dosen itu minimal S2. Begitu. Mau sertifikasi harus mengampirkan ijazah S2-nya apa itu. Itu mempengaruhi nanti begitu. Tadi pagi saya di ruangan saya ada mahasiswa non reguler, artinya mahasiswa yang belajar sambil bekerja, gitu kan. Dapat kalau S1 ya insyaallah bisa naik pangkat gitu. S2 bisa sekian sampai berapa gitu kan. Sesuaian. Ya tentu ya ketika naik pangkat begitu ya naik penghasilan gitu kan. Ya. Berbeda kualitas ya berbeda isi tas kan. Dan begitu ya. Jadi berbeda kualitas berbeda isi. Jadi ini nantinya kan menjadi pertanggungjawaban. Dan juga ini penting juga ini, berbuat jahat juga itu tergantung ilmunya. Iya betul Ustaz. Kan begitu. Iya. Ya kan? Makin tinggi ilmunya, makin tinggi juga tingkat kejahatannya. Makin tinggi orang ilmunya, kalau tidak dibarengi dengan iman, itu juga meningkat juga kejahatan yang dilakukan. Iya. Saya selalu katakan, beda itu pencuri kelas teri dengan pencuri kelas kakap. Kenapa pencuri kelas teri? Ilmunya cuma teri. Ya, dia pencuri yang mampu mencuri ayam. Ya tentu berbeda dengan pencuri yang mencuri sapi. Curi ayam karena tingkat kemampuan mencuri yang cuma kelas ayam, dan tingkat ketahuannya juga berbeda. Berbeda. Tentu persiapannya berbeda, modalnya juga berbeda. Iya betul Ustaz. Pencuri ayam ya cukup pakai kantong plastik atau apa kan. Kalau sapi kan ya harus siapkan mobil, pick up, dan juga analisanya pasti ini jam berapa sapinya masuk, jam berapa, analisanya pasti kuat. Tentu ilmunya juga berbeda. Iya betul. Pencuri sendal masjid itu tentu berbeda
demi pencuri di atasnya itu. Nah, koruptor tingkat rendahan ya sifatnya ya ecek-ecek itu berbeda dengan koruptor yang kelas kakap. Dan lihat mungkin pemirsa Suara Manakara dan Mega dan di studio dan di ada. Coba mungkin lihat koruptor kelas kakap itu. Ada nggak orang beda di situ? Iya, rata-rata memang basic ilmuannya jauh. Orang pinter yang mampu membuat ya data-data fiktif, laporan fiktif, program fiktif, karena jagoan itu sehingga dia mampu mengurus uang negara ratusan bahkan miliar. Iya. Kenapa itu bisa begitu? Dengan ilmunya. Karena ilmunya gitu. Maka ilmu ini dimintai besok pertanggungjawaban gitu. Masya Allah ini. Jadi kadang ilmu itu membuat kita juga agak-agak aneh ya. Kadang ada orang itu ya, jangan kan baru belum ilmunya, baru gelarnya saja kemarin tidak dipasang. Nah, sombong itu itu sarjana itu gitu. Iya. Ada malah baru haji pulang tidak mau balik ke bukan haji, tidak pagi gelaran rumahnya. Nah, jadi ilmu ini salah satu aspek penting yang akan dihisap kita di akhirat. Ilmu kita itu membawa kita makin dekat dengan Allah, qarib dengan Allah, atau justru dengan ilmu itu kita menjadi makin jauh dari Allah atau baik Allah. Apakah dengan ilmu Allah itu kita bawa kebaikan dan menyuruh kebaikan, atau mengajak orang berbuat baik, atau masih memperbanyak menghasilkan kebaikan-kebaikan, atau justru sebaliknya. Justru sebaliknya ilmu itu justru menjadikan kita makin sombong, makin angkuh. Justru dengan ilmu itu ya Allah titipkan kepada kita justru dipakai untuk bermaksiat, dipakai untuk menyengsarakan orang. Koruptor itu kan ilmu yang dipakai menyengsarakan orang. Tapi kalau ilmu tentang mensejahterakan orang itu dipakai, ya pejabat yang memahami bahwa ilmu yang saya dapat ini saya menjabatkan ilmu saya, tentu dia akan berpikir bagaimana mensejahterakan dirinya, mensejahterakan keluarga, mensejahterakan rakyatnya, bukan berpikir bagaimana mensejahterakan dirinya, keluarga dan kelompoknya. Dan itu yang terjadi saat ini. Ya. Kenapa ya tadi ilmunya? Maka setiap kita akan dimintai nanti ilmu yang Allah titipkan itu dipertanggungjawabkan karena ini dan mana saja. Maka saya berpesan kepada diri saya sendiri ya, setelah masuk ini kan dititipkan oleh banyak ilmu. Ya. Masya Allah. Bagi saya ya banyak nih, tapi ukuran saya masih kurang ya. Tapi kalau melihat nih banyak sekali nih Allah berikan luar biasa ya kan. Tapi ukuran puasnya saya belum puas. Salah satunya program ini Ustadz juga karena ilmu juga. Oh ya, alhamdulillah ya kan, bisa dipercaya sama Manakara ini kan. Dengan ilmu ini ya tentu ya semua ini bisa menjadi pertanggungan di akhirat ya. Ya diputar di akhirat pasti ya, orang Facebook saya bisa putar ya kan. Ya kan. Nah ini diminta kemana ayat yang kau hafal, yang kau pahami, kemanakan aja ya kan. Jangan sampai ayat yang kau pakai hanya untuk menjual saja murah ya kan. Dia akan dari Nabi sama qalila ya, kau jual murah ayat itu dengan hanya untuk kepentingan pribadimu saja ya kan. Kalau kau tidak ayat mau kau pakai tidak dibayar, kau tidak mau turun gitu kan seterusnya kan. Kalau sekarang begitu ya, dia istilahnya orang Jawa itu wani piro ya kan. Dia mau berbagi nanti kalau sudah ada deal wani piro ya kan. Tahu wani piro ya? Iya. Apa wani piro? Uang ya. Berani berapa? Berapa ya? Wani itu berani, piro itu berapa. Jadi piro mas, itu orang Jawa gitu, wani piro. Iya. Wani piro itu istilah ketika ada deal minta ya saya mau, tapi ya di sana berani berapa bayarnya gitu. Nah sementara kan ilmu ini kan dari Allah ya, kita harus sebarkan sebesar-besarnya kebaikan itu untuk bagaimana berada dalam kebaikan Allah ridhoi gitu. Masih lanjut? Oke, kayaknya
Kita lanjut pekan depan ya. Pekan depan ya. Iya Ustaz. Oke, habis waktunya. Terima kasih sahabat Manakara. Nanti kita poin kedua tadi Ustaz ada harta dan juga anggota tubuh kita akan bahas di pekan depan ya. Sebelumnya Mega Pika tutup, ada yang ingin Ustaz sampaikan terkait tema kita ini Ustaz keduanya? Baik. Allah begitu sayang dan kasih sama kita, Rahman Rahimnya. Jadi guru itu ya meskipun dia mengatakan dirinya sayang kepada muridnya, tapi dia tidak akan setia memberikan soalnya itu. Dan memang itu melanggar kode etik itu. Tapi Allah luar biasa Rahman Rahimnya kepada kita. Dia sudah memberikan membocorkan soalnya yang akan ditanyakan di akhirat mengenai nabinya, dan tentu kita sangat sombonglah kalau kita tidak menyiapkan diri, kalau tidak mendapatkan wilayah sini. Ibarat kata kalau ada murid dikasih soal betul sama gurunya, nilainya tidak maksimal, wah kebanyakan penonton itu muridnya. Nah, gitu. Hamba sudah diberikan soalnya, tidak menyiapkan diri dan tidak mempertanggungjawabkan di arah yang benar, kita betul-betul menjadi hamba yang lalai. Semoga kita tidak itu, maka kita perlu belajar. Terima kasih atas waktunya, dan sahabat Manakara, pekan depan kita akan berjumpa lagi dengan tema yang sama ya sahabat Manakara. Jadi biar ilmunya tidak kepotong-potong. Iya part 2. Jadi sahabat Manakara harus juga mendengarkan untuk pekan depan. Jangan kemana-mana, sahabat Manakara. Mega Pika pamit dalam ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bahagianya rasa